Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Imam Wahyudi, bersama saya Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kali ini saya akan bagian materi tentang vektor. Nah, materi vektor ini adalah materi di matematika peminatan kelas 1 atau kelas 10 SMA. Adapun kompetensi dasar yang wajib kalian pahami di materi vektor yaitu tujuannya supaya kalian bisa menjelaskan vektor, apa itu operasi vektor, panjang vektor, sudut antara vektor dalam ruang berdimensi 2 bidang dan berdimensi 3. Kemudian kompetensi keterampilan supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antara vektor dalam ruang berdimensi 2 maupun berdimensi 3. Itu anak-anak. Kemudian adapun di pertemuan pertama yang kita akan bahas hari ini yaitu tentang definisi apa itu vektor, kemudian notasi vektor, kemudian vektor posisi, kemudian panjang vektor. Kemudian nanti saya akan berikan contoh soal tentang vektor. Dan yang terakhir yaitu akan memberikan tugas terstruktur yang pertama sebagai evaluasi. Baik anak-anak, tentunya hari yang sehat hari ini. Saya doakan kalian selalu sehat. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita harus jaga kesehatan. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu definisi vektor dan operasinya. Ya, mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu definisi vektor. Ya, di sini dijelaskan vektor itu didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai panjang dan arah. Ada yang bilang punya nilai dan arah. Saja. Ya. Jadi saya ulangi, vektor itu didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai panjang dan arah. Itu. Kemudian besar vektor itu digambarkan dengan panjang luas garis. Ya. Kemudian suatu vektor dinamai dengan huruf kecil dan tanda panah di atas. Misalkan ini A, variabel A ada panahnya dibaca vektor A. Kemudian B kecil ini ada panahnya di atas dinamakan vektor B. Dan yang terakhir ini variabel C di atasnya dikasih panah, ini namanya vektor C dibaca vektor C. Atau di samping itu vektor juga dinotasikan dengan huruf kecil cetak tebal. Ini boleh ditulis seperti A, B, C boleh. Dan yang selanjutnya besar atau panjang vektor, misalkan besar vektor A dinotasikan dengan ini nilai mutlak dari vektor itu sendiri. Dan yang terakhir secara geometri suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Kemudian saya ilustrasikan seperti ini. Misal Imam punya sebuah garis ini kan titik P, ini Q, titik P, ini titik Q. Panjangnya berapa? Misalkan kita kasih panjang 3 cm. Ini namanya garis PQ. Garis PQ. Ya, panjangnya berapa tadi anak-anak?
Atau dibolak-balik sama. Kalau kipe Pak, bagaimana? Kipe berarti berapa panjang? Kipe berapa? Kipe berarti juga 3. Ada bedanya, sama. Ini misalkan sebuah garis. Nah, apa bedanya dengan vektor Pak? Nah, misalkan ini titik A. Ini saya tarik garis ke kanan. Ada panahnya. Ya. Nah, ini adalah pangkalnya, awal mulanya ini. Dan ini adalah ujungnya. Arahnya kemana? Ke kanan. Misalkan ini saya kasih panjangnya 4 cm. Berarti bisa kita namakan ini adalah vektor AB, kasih panah atasnya. Ya. Vektor AB panjangnya 4 cm. Ini dinamakan vektor AB. Arahnya ke kanan, panjangnya 4 cm. Ini disebut besaran vektor. Jadi kalau kita hubungkan dengan pengertian tadi, besaran vektor adalah besaran yang punya panjangnya berapa tadi? 4. Arahnya kemana ini? Ke kanan. Jadi punya panjang dan arah. Pak, misalkan kalau dibalik Pak, vektor BA Pak. Nah, kalau posisi seperti ini yang jadi pangkal yang mana? Di sini kan? Ini adalah ujungnya dibalik, berarti ya kebalikannya. Berarti negatif 4 atau negasinya. Seperti itu. Itu gambaran tentang vektor. Nah, misalkan saya punya sebuah titik A, kemudian ini adalah tarik sini, arahnya ke kanan, menuju titik B, saya tarik dari pangkal A menuju ini, saya kasih nama C, panahnya kanan atas, dan dari B menuju C. Ya, saya misalkan ini adalah vektor C. Kemudian ini bisa misalkan vektor B. Kemudian bisa misalkan vektor A. Jadi kalau kita mencari A menuju B, B menuju C. Jadi kalau kita mencari AC, vektor AC sama dengan berarti vektor AB ini ditambah apa nana? Vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AC sendiri apa tadi? C. Misalkan C, kemudian vektor AB dimisalkan vektor AC ya. AC dimisalkan B. Kemudian AB dimisalkan vektor C, kemudian ditambah vektor BC dimisalkan vektor ini sama.
Jadi kita mencari ini sama dengan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor. Itu gambaran tentang sekilas tentang vektor. Kemudian kita coba materi selanjutnya. Saya coba hapus dulu. Kita masuk ke indikator selanjutnya, yaitu notasi vektor. Jadi notasi vektor ini ada dua, pada dimensi 2 dan dimensi 3. Kalau dimensi 2 ini vektor AB ditulis ya, X, Y ini berbentuk vertikal, atau bisa kita tulis secara horizontal. X, Y ini koordinatnya, sehingga sama dengan XI ditambah YJ. Kemudian kalau dimensi 3 tinggal tambahin satu koordinat, yaitu X, Y, Z. Ya, vektor AB sama dengan X, Y, Z. Sehingga kalau ditulis secara umum XI ditambah YJ ditambah ZK. Ini kalau pada dimensi 2 dan dimensi 3. Kemudian maksudnya ini seperti ini anak-anak. Saya misalkan seperti ini. Saya punya vektor AB ini koordinatnya di 2,1 misalnya. Ini bisa ditulis secara vertikal, bisa ditulis secara horizontal. Berarti kalau horizontal begini 2, 1. Ditulis ya, vektor AB berarti 2i. Nah, ini tinggal x-nya ganti dengan ini koordinatnya 2i ditambah y-nya berapa? 1. Paham anak-anak? Kalau ini Z ada Z-nya, misalkan ini ada 3, ya tinggal tambahkan, ditambah 3K. Ini Z-nya ganti. Seperti itu bentuk umum dari notasi vektor. Sekarang kita masuk ya, vektor posisi. Nah, vektor posisi, ada yang tahu vektor posisi? Vektor posisi itu yaitu vektor yang pangkalnya ada di U atau di pusat 0,0. Nah, ini di sini. Berangkatnya dari O atau 0, ini adalah bidang kartesius. Kalian tahu ini yang horizontal ini namanya, yang horizontal ini kita namakan sumbu X. SMP atau SD kan sudah diajarin. Ini yang vertikal adalah sumbu Y. Kita coba mengingat dulu di SMP, kalau sumbu X semakin ke kanan adalah semakin positif atau semakin besar. Nilainya semakin besar. Kalau ke kiri semakin kecil atau negatif. Atau kebalikannya yang vertikal ke atas ini semakin besar nilainya. Ini nilainya positif. Dan kalau kebalikannya ke bawah ini adalah negatif, semakin kecil. Nah, sekarang kita bahas tentang vektor posisi. Misalkan tadi vektor posisi punya di sini ya, anak-anak, di 0,0. Misalkan saya punya sebuah garis, tarik sebuah garis dari titik A ke titik 0 pangkal ini, kita tarik ke sini, arahnya
atas. Ini kita namakan P, kemudian saya tarik garis ke sini. Ini misalkan titik I, ini berarti vektor OP dan vektor OQ. Ini disebut vektor posisi karena berangkatnya dari O atau 0,0 atau pusat. Nah, kalau saya tarik P ke Q, ini disebut vektor posisi non posisi, vektor non posisi. Ya, karena apa? Karena berangkatnya bukan dari titik pusat atau pusat O 0. Saya coba misalkan ini adalah vektor A, kemudian ini vektor B, ini adalah vektor C. Kita lihat anak-anak, titik ya vektor OP terletak di titik berapa ini? 2, ini kita hitung ya, 1, ini loh vektor OP berarti 1, 2 ya, 2 ke atasnya berapa ini? 1, 2, 3, berarti vektor OP terletak di 2, 2,3 ya. Dan titik vektor OQ ini arahnya ke sini ke kanan. Berarti ini berapa langkah ke kanan? 1, kita hitung bersama, 2, 3, 3 ke atasnya berapa ini? 1, berarti 3, seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan vektor OP ya, vektor OP di mana atasnya ini dibaca vektor OP, dimisalkan apa tadi? OP, dimisalkan vektor A ya, posisinya di koordinat 2,3. Ini ditulis vertikal boleh 2, 3. Nah, atau ditulis horizontal boleh 2, ini 3. Sehingga kalau dituliskan untuk umumnya pada dimensi 2 adalah 2i ya, tambah berapa ini? Koefisiennya 3, koordinatnya 3j. Ini kalau vektor OP. Terus Pak, bagaimana vektor OQ Pak? Sama saja. Vektor OQ berarti kita tulis vektor OQ dengan apa? Dimisalkan apa tadi? Vektor B ya. Ya, vektor B kasih panah. Ini bisa ditulis secara vertikal juga. 3, X-nya 3, Y-nya 1. Ya, ini sama dengan atau ditulis secara horizontal, ini 3, ini 1, sehingga ditulis bentuk umumnya menjadi 3i tambah 0, 3i dulu i ditambah 1 i. Selesai sudah. Ini mencari vektor posisi. Nah,
Terus bagaimana Pak kalau mencari panjang vektor Pak? Panjang vektor, kita lihat panjang vektor dari vektor UP atau vektor A ini koordinatnya tadi berapa? 2, 3. Sehingga kalau mencari panjang vektor UP, ini berarti UP sama dengan nilai mutlak dari ini UP atau ini dibagi sama dengan akar dari koordinat ini 2 kuadrat tambah 3 2 kuadrat berapa anak-anak? 2 kuadrat 4 4 tambah 3 kuadrat 9 9 tambah 4 9 tambah 4 13 berarti akar 3 ini panjang ya. Nah sekarang kalau kita mencari panjangnya ini sama saja berarti O vektor panjang vektor sama dengan nilai mutlak dari vektor B dengan ini koordinatnya dari berapa? Akar dari ini kedua koordinat kuadrat dan dijumlah 3 kuadrat ditambah sehingga menjadi akar 3 kuadrat 99 tambah 1 kuadrat 91 berarti akar itu anak-anakku ya tentang mencari vektor posisi dan mencari panjang vektor ya. Kita hapus dulu, kita masuk ke selanjutnya tugas terstruktur. Nah ini nanti anak-anak mencari tentukan posisi vektor posisi AB, CD, EF, GH, IC, dan KF. Ini kita lihat dari gambar vektor AB ini misalkan O ya, dan jadi panjangnya juga ini bergeraknya kemana, lihat pangkalnya ada di sini, ujungnya ada di sini, dia bergerak ke kanan atas. Berarti ini berapa, ini 1, koordinatnya berapa, 1, ke atasnya berapa, 1. Nah, saya coba bantu, nanti kalian lanjutkan ya. Jadi kalau mencari vektor AB ini adalah jadi dimisalkan U ya, dimisalkan U, vektor U, posisi koordinatnya berapa, ini 1 karena X pada X, maaf 1 ya, ini 1, kemudian ke atasnya berapa nih, 1, 2, berarti 1. Nah ini bisa ditulis seperti vertikal boleh, horizontal boleh,
ini ya, betulnya berarti 1i ditambah, maaf, 1i ditambah 2j. Selesai. Ini untuk menyelesaikan vektor posisi AB. Kalau mencari panjang vektor AB ya tinggal Anda kuadratkan, berarti nilai mutlak dari vektor AB tadi sudah di contoh Bapak Imam, sama dengan akar apa tadi? Ini koordinatnya berapa? 1 kuadrat ya ditambah 2 kuadrat dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4 tambah 1 berarti akar 5. Ini seperti ini, saya kasih contoh saja untuk yang vektor posisi AB dan panjang vektor AB. Nah, sisanya kalian kerjakan nanti sebagai bahan evaluasi. Kalian mencari ini DC, lihat pangkalnya, kemudian ujungnya. Kalau ke kiri berapa ini? Negatif ke kiri. Ya, berarti di sini negatif 1. Ke atasnya 1, 2, 3. Berarti ini 3. Kemudian saya coba yang ini. Ini pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Ke kiri apa ke kanan anak-anak? Ke kiri ya. 1, 2, 3. Berarti ini di sini negatif 3. Ke atasnya berapa? 1, 2. Berarti positif. Ya, negatif 3 sama 2. Kemudian ini vektor GH. Ini pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Ke bawah ya. 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4 ininya. Ke kanannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Seperti itu. Panjangnya dikuadratkan saja. Nah, sekarang cari IJ ini. Ini ke bawah. Berarti X-nya nggak ada, Y-nya yang ada. Ke bawahnya berapa? 1, 2. Berarti sini 0, X-nya, koordinat X-nya. Kemudian ini, ini 0 kuadrat tambah 2. Kebalikannya ini yang horizontal, ini ujungnya di pangkalnya di sini, ujungnya di sini ke kiri. 1, 2, 3. Berarti negatif 3 ya. Y-nya 0. Ya kan? Tinggal kuadrat. Ya, itu aja anak-anak materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama. Ya, jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian komentar di channel YouTube saya. Nanti saya share, kalian screenshot tugasnya ini, kalian catat, nanti dikumpulkan ketika udah ketemu muka. Kemudian saya hapus dulu materi ini. Ya, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama Yudi Channel, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.